Jadi normal baru itu adalah reaksi dari kedaruratan atau keadaan genting yang dihadapi oleh kehidupan manusia gitu. Jadi yang normal itu adalah perubahan itu sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kali ini kita akan ngobrol santai, tentunya tanpa menghilangkan substansi dari tema obrolan kali ini. Baik, sore ini sambil menunggu senja bakal datang, kita kedatangan tamu, seorang dokter muda di bidang antropolog. Alhamdulillah kali ini kita berkesempatan banget bisa ngobrol banyak hal. Tentunya tema hari ini adalah perubahan nilai tata baru dalam dunia pendidikan dalam perspektif antropologi. Tentunya selalu dengan Kopi Mozaik. Baik, langsung saja saya mau perkenalkan beliau. Beliau sudah ada di depan saya, Dr. Faisal MRA, antropolog Unhas kan? Unhas ya? Unhas. Langsung aja deh, kita langsung ngobrol. Satu Kak, pandangan umum Kak tentang perubahan nilai tata baru dalam dunia pendidikan dalam perspektif antropolog. Ya, oke. Jadi memang sangat sulit ya dihindari perubahan-perubahan tata nilai tersebut, karena tata nilai tersebut sebenarnya dimulai dari perubahan-perubahan ruang, perubahan-perubahan pasca pandemi ini. Pada saat masuk wabah COVID-19, nyaris semua sektoral itu berubah. Ya. Jadi tidak hanya pada wilayah sosial, tapi pada wilayah teologis pun seperti itu. Bahkan kita kemarin kan edaran pemerintah kota yang melarang bergumul di masjid misalnya, itu juga melahirkan perubahan dalam wilayah teologis. Apalagi ihwal tersebut merendes juga pada dunia pendidikan gitu. Jadi nyaris semua sektorial tidak bisa mengelak bahwa perubahan tersebut adalah sebuah fakta sosial yang menjangkiti semua struktur-struktur yang sudah dianggap mapan hari ini. Jadi struktur yang dianggap mapan itu ternyata berubah dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya kita masuk di dalam wilayah pendidikan, tatap muka itu nyaris tidak berlaku lagi kan. Padahal model-model pembelajaran yang begitu banyak itu justru dilumpuhkan dengan hadirnya COVID-19. Ya, karena ada perubahan tata nilai itu. Bayangkan misalnya kalau kita misalnya masuk di fakultas keguruan misalnya, ya memang dibentuk menjadi profesi guru, diberikan pengetahuan tentang profesi keguruan, model-model pembelajaran, bagaimana teknik pembelajaran itu nyaris 80% itu dilumpuhkan oleh keadaan sosial yang berubah. Jadi makhluk sekecil COVID-19 itu bisa melumpuhkan semua struktur. Gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan perubahan tata nilai dan tentu juga merendes kemana-mana termasuk dalam dunia kampus. Baik, sebelum lebih tajam mengupas tentang ini, sedikit dulu Kak. New normal yang lagi ngetren bahasa ini. Tapi cenderung ke abnormal sih sebenarnya, lebih ke abnormal. Dari kacamata antropolog, new normal apakah berlaku di semua aspek, termasuk pendidikan? Sebenarnya istilah new normal itu adalah sebuah gambaran atau keadaan yang digambarkan dengan keadaan yang digambarkan yang berbeda dari sebelumnya. Jadi ada keadaan baru yang ditunjukkan setelah pasca wabah ini misalnya. Jadi kita melihat bahwa new normal itu ada praktek-praktek sosial, ada praktek-praktek pendidikan yang kemudian ditata secara ditata kembali secara baik sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Jadi new normal itu saya sebenarnya tidak
terlalu sepakat dengan istilahnya normal itu. Karena Apa istilah barunya? kalau saya tidak ada sesuatu yang normal gitu. Tidak ada sesuatu Tidak ya. ada sesuatu yang normal. Berarti yang normal itu sendiri apa? Iya, jadi kalau misalnya kita ambil perspektif Agamben ya, perspektif Agamben itu bahwa yang normal itu adalah kedaruratan. Jadi selalu terjadi kedaruratan. Dalam kehidupan manusia selalu terjadi kedaruratan. Dalam keadaan kedaruratan itu pasti akan melahirkan normal-normal baru. Gitu. Jadi normal baru itu adalah reaksi dari kedaruratan atau keadaan genting yang dihadapi oleh kehidupan manusia. Gitu. Jadi yang normal itu adalah perubahan itu sendiri. Gitu. Perubahan yang dilahirkan dari keadaan darurat. Gitu. Misalnya kedaruratan menghadapi COVID misalnya. Itu yang normal. Karena itu menjadi keniscayaan dalam kehidupan manusia. Gitu. Berarti di normal dimaksudnya kan sesuatu yang sifatnya berevolusi. Iya, normal itu iya berevolusi kan. Jadi selalu dinamis gitu. Iya. Kehidupan manusia itu kehidupan sosial, kehidupan kultural itu sangat dinamis, tidak ada yang statis gitu. Selalu berada pada titik perubahan yang terus berjalan dan pada saat kondisi seperti itu kebudayaan pun mengikuti. Berarti istilahnya bisa dikatakan normal di setiap masanya. Iya. Ada kenormalan setiap di masanya. Ya, setiap di masanya selalu ada kenormalan baru karena terjadi kedaruratan kehidupan manusia itu. Sama misalnya kalau misalnya kita mengatakan kontemporer ya. Kontemporer di sama Renaissance juga ada kontemporernya. Oh ini dari sudut pandang sini kan? Iya, dari sudut pandang. Jadi saya pikir tentu kalau kita misalnya menghadapi wabah COVID-19 ini sebuah situasi yang dihadapi oleh manusia sehingga menghadirkan semacam kedaruratan sosial karena kedaruratan sosial itu melahirkan efek yang namanya perubahan nilai, tata nilai, struktur dan seterusnya. Oke. Baik, saya mau kembali lagi Kak ke titik awal pembicaraan tadi, yaitu perubahan nilai tata baru dalam perspektif dunia pendidikan. Permasalahan Kak muncul, ada istilah daring dalam jaringan. Jadi orang pada belajar semua dengan menggunakan jaringan. Cuman persoalannya kemudian adalah para pendidik ini tidak semua paham dan tidak semua mengerti dan tiba-tiba diperhadapkan dengan situasi, dengan kondisi yang sekarang ini. Bagaimana menyikapi itu Kak? Bagaimana untuk mencapai istilahnya apa ya, pencapaian pembelajaran? Kan ada titik pencapaian pembelajaran. Ketika itu tidak mencapai target, maka pasti akan ada yang dikorbankan. Terus bagaimana dengan situasi? Iya, tadi ya sejalan dengan komentar dan statement saya dari awal bahwa perubahan itu adalah keniscayaan, apalagi dengan pasca COVID ini. Kalau misalnya kita menilik pada aspek pendidikan, secara reguler kita melihat bahwa model-model pembelajaran tatap muka, terus evaluasi, terus bagaimana melihat hasil ketuntasan belajar siswa misalnya, itu selalu secara reguler, secara konvensional. Maksudnya dia berada pada sebuah keadaan yang umum misalnya ya dikatakan umum karena proses belajar itu langsung ya, pembelajaran langsung. Tiba-tiba ada perubahan daring misalnya, pembelajaran daring. Pembelajaran daring sebenarnya adalah sebuah gambaran tentang perkembangan teknologi informasi, informasi dan teknologi. Jadi dalam keadaan kedaruratan manusia, orang kembali melihat bahwa langkah efektivitas di dalam pembelajaran adalah menghubungkan sistem pembelajaran dengan instrumen yang bernama teknologi. Jadi teknologi sebagai sebuah media, instrumen teknologi dalam mengefisiensikan praktik pembelajaran. Maka dikenallah istilah daring, pembelajaran berbasis layar. Gitu. Berbasis layar. Ada Zoom, ada Google Meet dan banyak sekali pengembangan seperti itu. Artinya kita melihat bahwa akan ada pengembangan teknologi berdasarkan dari perkembangan teknologi gitu. Jadi orang mencoba saat ini menciptakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang berbasis daring gitu. Nanti kita bisa melihat bahwa keterbiasaan manusia dengan menggunakan sistem pembelajaran daring itu akan menjadi sebuah culture pendidikan. Culture pendidikan itu adalah berbasis daring gitu. Karena
dia sudah dibiasakan pasca pandemi ini. Jadi tentu juga ini menjadi pemikiran tentang ihwal efisiensi dengan menggunakan daring gitu. Jadi saya pikir terlepas dari di mana kelemahan dan kelebihannya, secara faktual bahwa sistem pembelajaran kita itu dominan menggunakan multiplicitas layar. Multiplicitas layar seperti HP, komputer, screen, bahkan menggunakan telekonferensi dan seterusnya, itu menjadi sebuah keadaan bahwa daring menjadi solusi yang dianggap menjadi solusi di dalam menghadapi COVID ini untuk tetap menjaga keberlangsungan sistem pendidikan di Indonesia. Baik. Kalau saya tambahkan, sepakat tak kalau seumpama daring ini adalah new normal baru dalam dunia pendidikan? Daring sebenarnya, pembelajaran daring maksudnya? Ya, pembelajaran daring adalah salah satu tata nilai baru. Oh, tata nilai. Iya, tata nilai baru dengan menggunakan daring gitu. Jadi saat ini manusia mencoba mencari nilai-nilai kebaruan yang bisa dipraktikkan dalam dunia pendidikan. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang mengawinkan antara pemikiran dengan teknologi gitu. Jadi itu menjadi satu tata nilai baru, dan tata nilai baru itu bisa menjadi culture. Bisa. Iya, bisa menjadi tradisi. Berarti ada prediksi bahwa isunya ini kan Kak, bahwa nanti tahun 2021 baru akan diadakan tatap muka. Ini ada banyak isunya. Baru ada isunya bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah itu nanti di tahun 2021. Makanya saya bilang kalau umpama pembelajaran daring ini sebagai new normal baru dalam dunia pendidikan, berarti bisa jadi akan berkelanjutan kah? Ataukah hanya sifatnya sementara? Ya, oke, betul. Jadi makanya saya katakan tadi ya bahwa bisa saja karena keterbiasaan praktek pendidikan menggunakan informasi teknologi, sehingga itu menjadi kebiasaan, menjadi tradisi. Bisa saja misalnya di tahun 2001 praktek-praktek pembelajaran daring terus berlanjut gitu. Kenapa? Karena dia di sistem pendidikan konvensional saat ini itu dikepung oleh kemajuan teknologi. Jadi sekarang di mana-mana kemajuan infotek, informasi dan teknologi begitu cepat. Jadi seseorang ingin mencari solusi atas permasalahan hidupnya itu bisa diselesaikan lewat Google gitu. Bisa ditemukan lewat raksasa informasi seperti Baduy, Tencent dan seterusnya, Facebook, Google dan seterusnya. Jadi saya pikir raksasa informasi ini adalah sebuah gejala meta narasi bahwa manusia akan tergantung pada sebuah raksasa informasi, dan pada saat yang bersamaan peran-peran pendidikan mulai tergeser. Saat ini menjadi pertanyaan adalah apakah apa yang harus dilakukan dalam sistem pendidikan saat ini menghadapi kemajuan infotek itu. Jadi dunia pendidikan saat ini dikepung oleh perkembangan infotek, informasi teknologi begitu cepat ya. Jadi sekarang dunia pendidikan harus berbenah, bukan cuma pendidikan tapi semua lini sektor, termasuk di dalam wilayah misalnya di kepolisian misalnya sudah harus kuat penanganan cybercrime gitu ya. Jadi sekarang saat ini kita harus bersedia merespon perubahan tata nilai termasuk kemajuan infotek tersebut. Jadi ini yang diprediksikan oleh Naval bahwa 30 tahun ke depan kita sudah harus mampu merespon perkembangan infotek yang terduga itu. Dan tahun ini sudah masuk yang dimaksud tadi prediksinya. Iya, sudah ada gejala yang sangat besar yang muncul dalam peradaban, khususnya dalam dunia pendidikan. Pendidikan sekarang. Satu Kak, ruang guru bagaimana? Kayaknya ada yang mengambil keuntungan dari situasi pandemi seperti ini. Ya, saya pikir ini lagi ngetren nih, ruang guru. Di mana-mana ya, hasrat kapitalisasi itu selalu muncul di dalam kesempatan perkembangan infotek tersebut, termasuk sebenarnya aplikasi ruang guru itu. Jadi saya pikir kita harus siap berkompetisi menciptakan inovasi-inovasi baru tanpa meninggalkan watak humanisme kita, watak sosial kita untuk terus melakukan pembinaan, pencerahan lewat infotek tersebut. Baik, baik pemirsa, saya mau ucapkan terima kasih banyak buat Dr. Faisal yang menyempatkan hadir di sore hari ini.
yang biasanya dia ngobrol di seminar-seminar, kali ini kita culik dia dan berhasil di penculikan hari ini, tetap dengan obrolan santai tanpa menghilangkan substansi dan tetap dengan secangkir kopi Mozaik. Baik, kita akan ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih semuanya, terima kasih buat Faisal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.